Untuk sambutan yang pertama dari BBGP Jawa Barat, kepada yang terhormat Ibu Sri Handayani SOS FM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Ciamis ya. Kabupaten Ciamis yang diwakili oleh Bapak Sekdis. Kemudian yang terhormat Ibu dari KCD, terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat PP Kabupaten Ciamis dan para CGP yang hebat ya di Kabupaten Ciamis ini. Saya sebenarnya nggak menyiapkan pantun, tapi nggak apa-apa lah, dikit ya, sebisa saya. Makan nasi bareng Aukarin. Selamat pagi para hadirin. Oke, Bapak Ibu, nggak ingat gitu ya, karena memang baru ingetnya pas tadi kondisinya, oh iya ya nggak nyiapin pantun, tapi yang itu aja yang saya ingat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah PI 4 ya. Oh ya, ini saya ingin komentari dulu, ini baju kuning-kuning luar biasa kompak ya. Ya mudah-mudahan tidak berafiliasi dengan partai. Oke Bapak Ibu. Walaupun berafiliasi tidak masalah, tapi jadilah seorang politisi, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, yang bisa memberikan politik yang baik ya kepada masyarakat gitu ya. Dan begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian ini. Halo. Hai, halo. Oke, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk menjadi CGP, masuk menjadi PP, tentu melewati administrasi yang panjang juga ya. Bapak Ibu harus mengikuti tes secara online ya, tes esai, tes mengajar, dan tes wawancara. Kemudian akhirnya Bapak Ibu di antara ratusan ribu yang mendaftar, Bapak Ibu lah yang terpilih. Bapak Ibu menjadi seorang yang hebat ya, karena di antara ratusan ribu itu Bapak Ibu lah yang terpilih. Dan sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat dari kalau misalnya seorang anak lahir gitu ya, itu kan dari sel telur dan sel sperma. Satu sel telur direbutkan oleh berapa sel sperma? Bisa miliaran ya. Dan ternyata yang lahir adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu dari sejak lahir adalah orang-orang yang memiliki potensi yang hebat karena mengalahkan miliaran sel sperma. Dari sejak lahir Bapak Ibu sudah memiliki potensi. Bapak Ibu bisa mengalahkan berbagai banyak sel yang lainnya gitu ya. Dan akhirnya Bapak Ibu berkembang dan Bapak Ibu menjadi seorang guru. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekarang menjadi CGP dan menjadi PP. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sekarang diamanahi menjadi PP dan menjadi CGP, dan itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Dan lokakarya ini pasti yang dinanti-nantikan oleh CGP. Karena kalau CGP ini Bapak Ibu biasanya kan sibuk ya, pusing di LMS ya, tugas-tugasnya. Kalau sekarang tuh benar-benar ya sambil belajar, ya sambil senang-senang ketemu sama teman-teman, gitu kan ya. Dan untuk di Lokakarya 4 ini, Bapak Ibu diharapkan dapat menampilkan kemampuan coaching pada rekan sejawatnya menggunakan alur percakapan Tirta. Ya, Bapak Ibu sudah belajar
di modul 2.3. Kemudian menampilkan kemampuan melakukan supervisi akademik dengan pola pikir coaching dan menghasilkan rencana pengembangan diri berdasarkan praktik supervisi akademik. Nah, mengenai ini mungkin Bapak Ibu PP-nya semalam kemarin sudah bertemu dengan dari pihak BGP ya. Nah, jadi ini karena ada amanah dari program guru penggerak di BPGP Jabar, kami mohon kepada PP dapat melaksanakan tidak hanya PI tapi juga lokal sesuai dengan moderasi dan sesuai JP yang dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi JP dan PP. Gunakan kesempatan ini sebagai belajar yang benar-benar. Bapak Ibu ketika PI IPA, Bapak Ibu belajar kepada PP bagaimana melaksanakan supervisi akademik. Nanti di PI 5 Bapak Ibu akan belajar bagaimana melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching kepada rekan sejawat. Dan sekarang di Lokakarya 4 ini Bapak Ibu akan belajar bagaimana melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Kenapa itu penting? Makanya kenapa kemarin PP-nya dipanggil sama BGP ya, meskipun lewat daring ya. Karena ini penting sekali. Bapak Ibu harus melakukan supervisi akademik dengan benar. Ini akan dilaksanakan kalau misalnya sekarang tuh ada RHK ya. Nah, ada supervisi akademik ya. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Kepala sekolah. Kalau misalnya di kepala sekolah Bapak Ibu ada yang nggak bisa supervisi akademik, kemudian nanya sama CGP-nya, kemudian CGP-nya dapat contoh yang salah, kan kasihan kepala sekolahnya. Berdasarkan hasil PI kemarin, masih terdapat pelaksanaan PI yang masih tidak sesuai dengan moderasi. Sehingga makanya kemarin para PP dipanggil untuk bisa melaksanakan supervisi akademik yang sesuai dengan moderasi. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan supervisi akademik, Bapak Ibu harus melakukan observasi. Setelah itu Bapak Ibu melakukan percakapan menggunakan percakapan coaching. Contoh percakapannya ada di mana? Bapak Ibu JDP bisa melihat di modul 2.3 di bagian demonstrasi konteks 2. Setelah itu observasi, setelah itu pasca observasi. Bagaimana percakapan pasca observasinya ada di mana? Di demonstrasi konteks 2. Ada contoh bagaimana kita melakukan percakapan coaching pasca observasi. Jangan sampai ketika pasca observasi Bapak Ibu sebagai supervisor cuma nanya bagaimana perasaan kamu? Coba ceritakan tadi seperti apa yang terjadi. Tidak ada. Bapak Ibu nanti melakukan observasi. Terus buat apa? Instrumen observasi yang Bapak Ibu checklist tidak disampaikan kepada rekan sejawatnya. Bapak Ibu harus menyampaikan hasil observasi itu. Setelah itu melakukan percakapan coaching berdasarkan hasil observasi. Setelah itu menuliskan lembar catatan pengembangan diri rekan sejawat ya nanti kalau PI 5. Kemudian Bapak Ibu harus mengisi lembar refleksi diri untuk CDP-nya, gitu ya. Jadi beda antara PI 4 dengan PI 5 terletak di lembar refleksi diri CDP. Nanti Bapak Ibu harus merekam semuanya dan akan dinilai oleh PP dan akan diberi komentar oleh fasilitator. Ya, kenapa ini penting? Karena Bapak Ibu nanti kita memang tidak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Tetapi dengan tiket menjadi seorang GP, Bapak Ibu bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas sekolah, mau jadi instruktur, atau untuk yang terbaik adalah
bagaimana kita seperti tadi lagu yang di Bapak Ibu nyanyikan, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu adalah seorang pribadi yang hebat dari sejak lahir. Dan sekarang Bapak Ibu jadi lebih hebat karena Bapak Ibu bisa mengikuti program guru penggerak, sedangkan yang lain tidak. Tidak untuk menjadi eksklusif, tetapi bisa merangkul para guru-guru yang lainnya untuk bisa bersama-sama meningkatkan pendidikan di Indonesia, terutama di Kabupaten Ciamis. Seperti itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini bisa memaksimalkan potensi dari PP untuk Bapak Ibu belajar bagaimana melakukan supervisi akademik berbasis coaching, gitu ya. Bagaimana membuat sebuah pertanyaan yang berbobot, seperti itu ya, Bapak Ibu udah belajar ya. Bagaimana bisa menjadi seorang pendengar yang baik, karena biasanya kita tuh seringnya inginnya menasehati, seneng dikit-dikit. Pas lagi 3 restu isinya nasihat, pas lagi coaching isinya nasihat, padahal nggak boleh, bukan nggak boleh sih, menghindari memberikan nasihat, karena bagaimana kita bisa menumbuhkan kalau misalnya murid kita agar dia bisa berpikir kritis. Begitu juga dengan ketika melakukan segitiga restitusi atau coaching, bagaimana kita bisa menumbuhkan berpikir kritis, gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin dari saya sekian, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia di sini dan kepada PP dan CGT Selamat Loka Karya. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.